Oke, selanjutnya kita hitung penurunan lapisan tanah 2. Nah, tanah 2 itu ada di antara elevasi 2 sampai dengan 9,5. Sedangkan fondasinya itu di -1 gitu. Maka kita harus merekayasa perhitungan karena apa? Karena rumus untuk mencari penurunan segera tadi hanya berlaku kalau tanahnya itu sampai dengan dasar fondasi, atau kalau fondasinya itu berdiri di satu lapisan tanah, tidak bisa di dua lapisan tanah. Ini kan tanah 2, dari -2 sampai dengan -9, ini yang sesungguhnya. Tapi karena rumus itu hanya berlaku untuk penurunan fondasi di satu lapisan tanah, maka lapisan tanah kedua ini kita anggap seolah-olah menjadi lapisan tanah dari kedalaman 1 sampai dengan 9,5, tidak dari kedalaman 2 sampai dengan 9,5. Tapi sesungguhnya tanah 2 itu hanya dari 2 sampai dengan 9,5. Oleh karena itu penurunan lapisan tanah 2 sama dengan penurunan lapisan tanah 2 dari kedalaman 1 sampai dengan 9,5 dikurangi dengan penurunan lapisan tanah 2 yang berada pada kedalaman 1 sampai dengan -2. Kalau kita anggap lapisan tanah 2 yang dari kedalaman 1 sampai 9 kita namakan sebagai lapisan 2A, dan yang dari kedalaman 1 sampai dengan 2 itu kita namakan lapisan 2B, maka lapisan 2 itu sama dengan lapisan 2A dikurangi dengan lapisan 2B. Sehingga untuk mencari penurunan elastis yang terjadi pada lapisan 2, kita harus mencari berapa penurunan lapisan tanah 2A dikurangi dengan penurunan yang terjadi pada lapisan tanah 2B. Selanjutnya mencarinya sama, kita hitung penurunan untuk lapisan tanah 2A, yaitu yang dari kedalaman 1 sampai dengan 9,5 dengan ketebalan 8,5 meter. Nilai H per B-nya hanya 8,5, B-nya 2, ketemu 4,25, L per B-nya 1, karena bentuk fondasinya tetap 2 kali 2, L per B-nya 2 bagi 2 sama dengan 1. Kita mencari F1 dan F2-nya. H per B-nya tadi 4,25, L per B-nya 1. Nah, dari 4,25 kita tarik ke sana untuk grafik L per B1, ketemu F1-nya sama dengan 0,415, 0,415. Kemudian F2-nya sama, kita tarik dari 4,25 ketemu L per B1 untuk F2, kita tarik ke atas ketemu F2-nya 0,035. Nah, kita pakai F1 dan F2-nya untuk menghitung IS. F1-nya adalah 0,415. Ini kita masukkan. Kemudian F2-nya adalah 0,035. Mu-nya untuk lapisan 2 itu adalah 0,4. Kita masukkan 0,4, ketemu IS-nya adalah 0,427. Kemudian untuk EF-nya itu sama, karena ini faktor bentuk fondasi, fondasinya tidak berubah.
tetap ukuran 2 kali 2 sehingga nilai EF-nya sama. Nilai ES-nya menjadi 0,427 sebagaimana yang kita cari tadi. ES-nya untuk lapisan tanah 2 itu 800 ton per meter persegi, U-nya 0,4, ini sesuai data. B-aksinya tetap karena tergantung bentuk fondasi, sehingga 1, alfanya 4, GN-nya juga tetap. Kita masukkan angkanya ke sini, rumusnya sama, ketemu penurunan untuk lapisan tanah 2A itu adalah 0,03808 meter. Atau kalau dalam bentuk cm ketemu 3,808 cm. Ini untuk lapisan tanah 2A. Nah, untuk mencari penurunan lapisan tanah 2, kita harus mencari juga penurunan lapisan tanah 2B. Itu. Jadi ini datanya sama seperti lapisan 1, hanya 1 untuk lapisan tanah 2B-nya. Itu adalah lapisan tanah 2 dari 0 sampai dengan 2 meter. Jadi persis seperti ketika kita mencari lapisan tanah 1 tadi, tetapi data-datanya bukan menggunakan data lapisan 1, tetapi menggunakan data tanah lapisan 2, karena lapisan tanah 2B ini lapisan tanah 2, bukan lapisan tanah 1. Nah, nilai F1 dan nilai F2-nya sudah kita cari pada saat kita menghitung tadi nilai IS untuk lapisan tanah 1. Jadi H per B-nya sama, setengah, L per B-nya 1. Gitu. Sehingga nilai F1 dan F2-nya sama dengan ketika kita mencari lapisan tanah 1 tadi. Nilai IS-nya juga sama, yaitu 0,093. Jadi nilai IS dari lapisan tanah 2A itu tadi sama dengan nilai IS dari lapisan 1. Karena apa? Karena ketebalannya sama, bentuk fondasinya sama. Oke, IS-nya 0,093, ini kita dapatkan dari nilai IS pada saat kita mencari ketebalan lapisan tanah 1. Nilai IF-nya 0,85, ini tidak berubah karena ini faktor kedalaman dan kedalaman fondasinya tetap di -1, sehingga tidak berubah. Nilai QN-nya juga tidak berubah, alfanya tidak berubah, B-aksinya tidak berubah. Nah, yang berubah, yang berbeda dengan lapisan 1 tadi, kalau lapisan 1 tadi nilai mu-nya adalah 0,35, sekarang kita gunakan nilai mu dari lapisan tanah 2 yaitu 0,4, dan nilai ES-nya juga bukan nilai ES lapisan 1 yang 1200, tetapi kita ambil nilai ES dari lapisan tanah 2 sebesar 800 ton per meter persegi. Kalau kita hitung ketemunya SI atau immediate settlement atau penurunan segera dari tanah 2B itu ketemu 0,0083 meter, atau kalau kita ubah dalam satuan cm 0,83 cm. Nah, penurunan elastis dari lapisan 2 itu adalah sama dengan penurunan elastis dari lapisan 2A dikurangi penurunan elastis dari lapisan 2B. Jadi penurunan elastis dari lapisan 2A itu adalah 3,808 cm, sedangkan penurunan elastis dari lapisan 2B itu adalah 0,83. Oke ya, tadi kita sudah sampai di penurunan elastis pada lapisan 2.